Dianing, Ketua Pelaksana Panitia Pelaksanaan Rekoleksi Dewan Paroki Pleno Gelombang 2 pada tanggal 18 Maret 2023 hari ini dengan tema berubah dan berbuah. Jadi kami melaksanakan rekoleksi untuk para pengurus mulai dari sekretaris, bendahara, dan segenap seksi-seksinya. Adapun tema yang kami ambil adalah tema yang sama dengan gelombang 1, yakni berubah dan berbuah. Di pos pertama, yaitu pos memanggul salib, peserta melakukan aktivitas yang bertujuan untuk meminta supaya berefleksi bersama-sama supaya Tuhan dapat menguatkan kita semua, baik kita sebagai pelayan Tuhan dalam memanggul salib kehidupan kita masing-masing maupun dalam pelayanan. Refleksi di pos pertama ini diberikan oleh Romo Petrus beserta timnya. Setelah dari pos pertama, kita masuk ke pos kedua, yaitu pribadi dalam keterbatasan. Pos kedua ini bertujuan untuk memberikan refleksi bahwa peserta rekoleksi bisa menghargai keterbatasan maupun kelebihan dari sesama anggota dalam satu komunitas, dalam satu kategorial, sehingga bisa terjadi kerjasama yang sinergi. Refleksi di pos kedua ini diberikan oleh Romo Yogi beserta timnya. Yang pos ketiga yaitu ilusi dunia. Di pos ini, peserta diberikan refleksi bahwa kita harus berhati-hati dan tidak boleh menganggap segala sesuatu dengan asumsi bahwa ini akan menyenangkan kita saja. Namun pada akhirnya ternyata hal-hal yang menyenangkan dan kelihatannya baik itu ternyata bisa menimbulkan kekecewaan dan berpengaruh dalam karya pelayanan kita semua. Refleksi di pos ketiga ini dibawakan oleh Frater Agus dan timnya. Ya, di pos 4 yaitu pos berjalan dengan iman, peserta akan diberikan refleksi bagaimana bahwa di dalam melayani dalam dunia pelayanan itu, di dalam tengah gelapnya dunia ketidaktahuan, ketidakpastian, bahwa kita sebagai pelayan Tuhan harus sepenuhnya berpegang pada iman dalam menjalaninya. Nah, refleksi di pos keempat ini diberikan oleh Romo Bono dan timnya. Pos kelima yaitu pos mencari suara. Pos kelima ini peserta diberikan refleksi adalah bagaimana walaupun di tengah suara yang bising dan sehingga kita tidak bisa mengenali atau kadang-kadang tidak bisa mendengarkan suara Tuhan di dalam pelayanan kita. Nah, di sini di pos ini refleksi ini diberikan oleh Bapak Bambang Heksa beserta oleh timnya. Dan pos yang terakhir yaitu pos oper pralon. Di pos oper pralon ini peserta akan diberikan refleksi bagaimana bahwa ternyata ketika kita berkomunikasi dalam satu komunitas atau kategorial dalam pelayanan itu kita harus berhati-hati dengan adanya pesan yang tidak utuh atau pesan yang tidak sampai, sehingga itu bisa merusak sinergi atau kerjasama. Pesan di pos ke-6 ini diberikan oleh Romo Indra dan timnya. Selamat siang semuanya. Bagaimana, masih semangat? Kita diajak untuk inisiatif dalam pelayanan kita, serta menjalankan cara-cara yang baru di era yang baru. Maka menjadi pelayan yang mau melayani ini yang susah untuk dicari. Mau menjadi pelayan yang mau melayani. Banyak orang yang labelnya pelayan tapi belum tentu mau melayani. Belum tentu bermurah hati, siap sedia untuk melayani. Bukan hanya kalangan Bapak Ibu, bahkan di antara kalangan kami pun juga belum tentu berlabel pelayan tetapi dia mau melayani, siap sedia setiap saat. Belum tentu. Tuhan memilih yang mau, bukan yang mampu. Banyak orang yang mampu tetapi tidak mau untuk menjadi pelayan. Bapak Ibu jangan lupa bernapas ya. Kalau Tuhan tidak bekerja, kita ini bukan siapa-siapa. Maka sadarilah dan andalkanlah Tuhan dalam setiap hidup, perutusan dan pelayanan kita. Saya bukan siapa-siapa, Tuhan adalah segalanya.
Selamat siang. Selamat siang. Ya, sudah ada harapan yang sangat tinggi untuk sesi ini dan yakinlah itu tak terjadi. Pokoknya wah gitu ya. Saya jadi dredeg tadi ya. Untuk nyanyinya panjang sehingga saya bisa mengatur emosi saya ini. Pelayanan itu harus berbuah sesuai judul. Sebelum berbuah harus berubah dulu dan berbenah agar akhirnya lebih indah. Oke, ini pelayanan yang berbuah, gambarnya salib karena memang ada yang mengatakan pelayanan itu mudah, ada yang gampang, kecuali Romo ya. Gereja adalah persekutuan kaum beriman dan pembaptisan itu membuat kita menjadi satu tubuh, kedudukannya sama dan dipanggil untuk melaksanakan perutusan. Nah ini tempat kita di dalam gereja dan kita yang sama-sama anggota gereja ternyata dipanggil untuk melaksanakan tugas perutusan. Karena ini selain 100 maka saya bablas saja ya. Nanti yang ke-20 yakinlah merem gitu kan. Maka cepat-cepat aja. Lanjut. Pelayanan artinya menggunakan hidup kita untuk orang lain dan mengarahkan mereka kepada Allah. Inilah melayani. Jadi saya untuk mereka. Melayani berarti sesuatu dari dalam lalu kemudian akhirnya keluar. Kalau untuk diri sendiri, ya melayani diri sendiri. Kalau melayani jelas sesuatu untuk keluar, untuk yang lain. Apalagi konteks gereja, maka saya dan seharusnya kata penebusan itu penting dalam kesadaran kita. Artinya syukur kita tadi. Dan bahkan ketika Yesus melihat kita yang berdosa hari-hari ini, dia rela kok datang lagi, hidup lagi dan mau disalib untuk yang kedua kali. Saking cintanya, saking punya kasihnya untuk kita. Nyawa yang menebus kita dari dosa tidak bisa dihitung dengan uang. Tapi mengapa kok kita kadang menjadi kapitalis? Kita kadang berkorban lalu nantang wani piro. Suruh dirjen wani piro, diminta kur wani piro, diminta jadi bendahara wani piro. Semuanya, aku ahli dalam bidang ini, punya bakat, punya tenaga, punya waktu, tapi kemudian harusnya nggak dijual loh ya. Tapi kadang-kadang kita sangat pelit. Pengurus para pelayan Tuhan di Paroki Pamulang Gereja Santo Barnabas dapat mendapatkan hasil yang baik dari rekoleksi ini sehingga pada akhirnya dapat memberikan buah-buah manis, buah-buah pelayanan bagi seluruh umat Paroki Pamulang Gereja Santo Barnabas.